Untuk merawat anis kembang itu sebaiknya dikasih EF sedikit atau banyak, Pak? Jangkriknya itu dikasih berapa, Pak? Apakah perlu dikasih kroto? Apakah perlu dikasin ulat? Apakah perlu dikasih cacing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi kicau mania Indonesia. Jumpa lagi di channel Sayang Satwa. Dan alhamdulillah kawan, setelah sekian lama saya kurang aktif di channel YouTube Sayang Satwa ini. Sebelumnya saya mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama untuk para subscriber. Kurang lebih selama 3 minggu terakhir, bahkan hampir 1 bulan saya tidak mengupload video seputar kicau mania kawan ya, dengan berbagai alasan. Alasan yang utama adalah karena kebetulan 3 minggu terakhir saya sangat sibuk sekali dengan urusan pekerjaan kawan ya. Jadi untuk menyisihkan waktu membuat sekedar konten, sekedar vlog sangat tidak tersempatkan kawan ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah saya ada sedikit waktu luang kawan ya. Saya akan membuat sedikit konten kawan ya. Tentunya konten atau video berdasar atas pengalaman saya masih dalam dunia kicau mania. Oke kawan, untuk informasi pembukaan dan mungkin apakah keadaan ini juga dirasakan sama oleh rekan-rekan para penghobi kicau mania, utamanya para penghobi anis kembang, bahwa beberapa minggu ke belakang ini kawan ya, mungkin 2 minggu terakhir itu terjadi keadaan yang suhunya itu meningkat kawan ya. Jadi terdapat peningkatan suhu udara. Badan terasa gerah, situasi terasa pengap, tapi suhunya itu sedikit naik. Apakah ini terjadi juga di kawasan kawan-kawan? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena suhu udara yang tidak nyaman seperti itu akan sangat mempengaruhi dari performa burung anis kembang kita. Dan sekedar informasi, selama 3 minggu terakhir atau bahkan 1 bulan terakhir, burung anis kembang saya itu dari 3 ekor itu mengalami kejadian rontok bulu secara bersama-sama. Apakah penyebabnya adalah situasi yang tidak nyaman ini sehingga menyebabkan burung anis kembang kita itu mengalami keadaan rontok bulu secara bersama-sama? Tentunya ketika burung anis kembang mengalami rontok bulu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah burung anis kembang tersebut akan menurun performa kicauannya dari gacor menjadi tidak gacor. Bahkan burung anis kembang saya yang 3 ekor ini 3 minggu ini tidak bunyi sama sekali kawan ya. Jadi saya pun juga merasakan apa yang mungkin dirasakan oleh kawan-kawan, merasakan bahwa burung anis kembang kita tiba-tiba tidak mau bunyi. Saya menebak alasannya adalah keadaan cuaca yang sangat ekstrim ini kawan ya. Kurang lebih 3 minggu terakhir atau mungkin 2 minggu terakhir puncaknya itu suhu udara di kawasan Blitar itu sangat panas sekali kawan ya, sangat gerah sekali. Dan saya kira sesuai dengan apa yang saya ketahui, jenis burung anis kembang adalah burung yang sangat menyukai keadaan yang sejuk kawan ya, keadaan yang dingin, keadaan yang tidak panas seperti itu. Dan saya kira faktor keadaan yang tidak nyaman ini dengan peningkatan suhu udara ini menjadi faktor utama terhadap performa anis kembang yang kita miliki kawan ya. Tapi alhamdulillah 3 hari terakhir atau 4 hari terakhir ini di kawasan Blitar sudah turun hujan kawan ya. Tapi meskipun hujannya belum setiap hari, tapi setidaknya ketika hujan itu sudah turun, saya kira suhu udara akan sedikit terkondisikan gitu kawan ya. Oke, itu adalah informasi awal yang bisa saya berikan. Apabila informasi awal ini mungkin sama dengan apa yang dirasakan oleh kawan-kawan di tempat kawan-kawan, silahkan tulis di kolom komentar kawan ya. Oke, pada kesempatan singkat ini saya akan mereview kawan ya, mereview informasi apa yang sudah saya bagikan beberapa bulan yang lalu. Karena masih banyak juga pertanyaan di kolom komentar, Pak, untuk merawat anis kembang itu sebaiknya dikasih EF sedikit atau banyak, Pak? Jangkriknya itu dikasih berapa, Pak? Apakah perlu dikasih kroto? Apakah perlu dikasih ulat? Apakah perlu dikasih cacing? Mandinya bagaimana? Seperti itu. Oke, dalam waktu yang singkat ini, kebetulan saya ada waktu yang luang, akan saya ulangi kawan ya apa yang sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu tentang perawatan dasar pada burung anis kembang kawan ya. Oke, langkah pertama dan ini adalah wajib yang harus dilakukan oleh kawan-kawan adalah silahkan kawan-kawan memilih burung anis kembang yang berjenis kelamin jantan. Itu adalah wajib kawan ya, tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh ditawar gitu kawan ya. Lantas ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara memilih anis kembang berjenis kelamin jantan? Seperti kita ketahui, anis kembang adalah burung anis sejenis burung monomorfik kawan ya. Monomorfik adalah burung yang antara jantan dan betina itu ciri fisiknya itu adalah sama plek ketiplek, tidak ada perubahan.
gitu kan ya. Lantas bagaimana cara kita membedakan? Cara kita membedakan hanya berdasar atas kicauan atau perilaku atau tingkah laku burung anis kembang tersebut. Anis kembang jantan itu cenderung burung anis kembang yang mampu berkicau secara variatif kawan ya. Secara antara kicauan ngeplongnya itu dia sangat variasi. Terus suaranya juga keras, mampu ngerol kalau burung anis kembang. Kalau burung anis kembang betina itu cenderung dia tidak mau berbunyi. Adapun sebagian kecil burung anis kembang betina yang mau ngeplong, itu ngeplongnya hanya satu variasi dan level volumenya itu setengah kawan ya, tidak bisa maksimal seperti itu. Lantas repotnya itu ketika seperti ini, Pak, saya membeli burung anis kembang yang gamblingan kawan ya, belum bunyi. Lah itu bagaimana membedakannya? Membedakannya hanya dengan satu cara, yaitu dengan cara tes DNA kawan ya. Jadi sekarang itu sudah zaman yang canggih. Jadi ketika kita memang penghobi burung anis kembang dan kita belum mengetahui burung tersebut bunyi atau tidak, kalau saya itu akan saya lakukan cek DNA kawan ya. Cek DNA itu memastikan sekitar 90% lebih keakuratannya mengetahui jenis kelamin seekor burung, termasuk di dalamnya burung anis kembang kawan ya. Lantas ada kasus, Pak, untuk memilih anis kembang yang masih anakan jantan bagaimana? Nah, kalau kasus seperti itu, saya sarankan untuk membeli anis kembang yang masih anakan, yang berjenis kelamin jantan itu berdasar atas garansi, kawan ya. Jadi silahkan kawan-kawan langsung membeli di peternaknya, kawan ya. Di peternaknya atau di agen, silahkan agen yang mungkin dipercayai oleh kawan-kawan, silahkan dipilihkan. Jadi mungkin bilangnya ke entah itu ke peternak atau agen seperti ini, Pak, minta tolong saya dipilihkan burung anis kembang yang jaminan jantan, seperti itu. Biasanya agen yang sudah bergelut lama di dunia anis kembang dan peternak yang sudah beternak lama di dunia anis kembang itu sangat hafal sekali mana anakan anis kembang yang berjenis kelamin jantan dan mana anakan anis kembang yang berjenis kelamin betina. Tentunya ketika ada kata-kata garansi berarti burung tersebut berada di bawah garansi orang di mana kita membeli burung anis kembang tersebut. Toh nanti ketika garansi itu meleset, itu berarti mungkin agen atau peternak itu wajib mengganti terhadap kesepakatan awalnya seperti apa, apakah kembali uang atau ganti barang atau ganti burung jantan seperti itu. Oke, untuk memilih burung anis kembang jantan seperti itu kawan ya. Intinya silahkan pilih anis kembang berjenis kelamin jantan. Dan ketika kawan-kawan sudah mendapatkan burung anis kembang berjenis kelamin jantan, entah itu trotol atau dewasa, silahkan dilakukan perawatan secara maksimal kawan ya. Dengan cara apa? Kalau saya di channel Sayang Satwa ini saya menerapkan perawatan burung anis kembang entah itu masih trotol atau dewasa yang belum bunyi, saya melakukan jor extra fooding kawan ya. Extra foodingnya berupa apa? Kalau saya menggunakan jangkrik, kroto, dan cacing. 3 hewan itu saja kawan ya. Jadi untuk aplikasinya seperti apa Pak? Saya aplikasinya seperti ini. Untuk jangkrik, saya akan memberikan porsi jangkrik maksimal terhadap anis kembang tersebut dengan cara bagaimana saya akan memberikan jangkrik pagi 10, sore 10. Saya observasi selama kurang lebih 1 minggu, kawan ya. Dalam waktu 1 minggu ini, saya akan melihat rata-rata berapa ekor yang dimakan burung anis kembang yang saya kasih 10 ekor jangkrik tersebut. Katakanlah rata-rata ketika saya mengasih 10 ekor jangkrik, dan ternyata rata-rata yang dimakan hanya 6 ekor atau hanya 7 ekor, berarti saya memberikan setelan porsi extra fooding pada burung anis kembang saya ini pagi 7 ekor jangkrik, sore 7 ekor jangkrik. Kalau habis 10 ekor, ya berarti nanti saya memberikan maksimal 10 ekor jangkrik pagi, 10 ekor jangkrik sore. Itu sebagai menu wajib kawan ya, yang tidak boleh saya lewatkan. Seperti itu. Lantas saya kasih selingan antara kroto dan cacing. Ini saya buat bergantian. Berarti untuk menu wajib itu jangkrik pagi 10, sore 10 atau berapa maksimalnya. Kemudian untuk kroto hari Senin, Selasa, Rabu. Kemudian sisanya dikasih cacing 1 ekor atau 2 ekor. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ada 7 hari berturut-turut itu adalah full extra fooding. Lantas untuk penggunaan fur bagaimana Pak? Apakah perlu menggunakan fur berkadar tinggi protein atau fur standar? Kalau saya menggunakan merek Topsong, saya tidak mengiklankan. Kawan-kawan juga bisa menggunakan merek lain seperti CP, seperti Cirpi mungkin, seperti Fanci mungkin dan lain-lain. Pokoknya di mana
ada fur yang mudah didapatkan kawan ya. Jadi pakai fur yang berprotein standar, tidak perlu fur berprotein tinggi untuk burung anis kembang seperti itu. Kemudian setelah setelan pakan sudah kita dapatkan, untuk fase mandi bagaimana Pak? Kalau saya memandikan burung anis kembang itu tidak setiap hari kawan ya. Jadi setiap 2 hari sekali atau setiap 3 hari sekali. Mandinya seperti apa Pak? Disemprot atau dimasukkan dalam keramba? Kalau saya burung anis kembang wajib mandi di keramba. Karena menurut saya keramba itu adalah tempat yang paling nyaman terhadap burung anis kembang untuk sejenak meredamkan kepanasannya dan berendam di kedinginan air seperti itu. Jadi burung anis kembang sangat memerlukan berendam di dalam air, yaitu di dalam keramba. Dilakukan tidak usah setiap hari, bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Terus ada pertanyaan lagi, Pak, waktu yang tepat kapan? Apakah pagi, siang, sore, atau malam? Kalau saya, silahkan kawan-kawan mencari waktu yang sekiranya kawan-kawan bisa menyempatkan waktu tersebut. Kalau kawan-kawan jadi pekerja pagi, ya jangan memandikan pagi, mandikan sore sepulang kerja atau bahkan malam sehabis maghrib atau sehabis isya juga tidak masalah, tidak apa-apa, tidak mempengaruhi kinerja burung apapun, tergantung kebiasaan dari kawan-kawan itu sempatnya untuk memandikan kapan, tapi sebisanya harus dimandikan paling tidak 1 minggu 2 kali kawan ya. Jangan seperti 1 minggu tidak dimandikan sama sekali, tidak dimasukkan keramba sama sekali, itu nanti juga akan mempengaruhi performa ke depan dari burung anis kembang yang kita rawat. Oke kawan, lantas ada pertanyaan lagi, Pak, untuk penjemurannya seperti apa? Sama seperti mandi kawan ya, silahkan kawan-kawan mencari hari di mana kawan-kawan mungkin tidak bekerja. Kalau kawan-kawan sempatnya menjemur hari Minggu saja atau hari libur saja, ya tidak apa-apa. Silahkan ketika kawan-kawan hari libur atau hari Minggu silahkan disempatkan untuk dijemur. Kalau kawan-kawan mungkin masih sempat sebelum kerja menjemur jam 6 sampai jam 7 Pak, tidak apa-apa, malah bagus sekali. Dilakukan setiap hari atau tidak Pak untuk jemur? Kalau saya cenderung saya bisanya menjemur kapan ya, dilakukan setiap hari jam 6 sampai jam 7 ketika kawan-kawan menjelang kerja juga bagus, sangat bagus sekali. Atau kawan-kawan tidak ada waktu, dijemur hanya waktu libur saja juga tidak masalah. Yang paling penting adalah penjemurannya tidak boleh lama sekali, maksimal adalah katakanlah setengah jam atau 1 jam itu sudah waktu yang sangat lama sekali. Kalau saya biasanya menjemur maksimal 30 menit. Bahkan terkadang kalau saya telat menjemur jam 8 seperti itu, saya jemur 15 menit saja. Asalkan burung menghangatkan tubuhnya sesaat. Gitu kawan ya. Dan yang paling penting dan tidak bisa terlewatkan adalah proses pengembunan kawan ya. Jadi silahkan kawan-kawan melakukan pengembunan terhadap burung anis kembang kawan-kawan sesering yang bisa kawan-kawan lakukan. Bisa setiap hari lebih bagus kawan ya. Apabila kalau tidak bisa setiap hari, mungkin kawan-kawan sedang dinas masuk malam atau mungkin kawan-kawan sedang dinas di luar kota. Kalau kawan-kawan berada di rumah dan bisa melakukan pengembunan, itu sangat bagus sekali untuk perkembangan mental, emosi, birahi burung anis kembang. Mulai jam berapa Pak? Kalau saya ukurannya adalah sehabis subuh kawan ya. Jadi mungkin subuh saat ini sekitar jam 4 atau jam 4 lebih 15 atau maksimal setengah 5 itu burung sudah ada di luar teras kawan ya. Jadi pengembunan itu menjadi faktor terpenting untuk membentuk emosi, membentuk birahi, membentuk mental terhadap burung anis kembang. Lantas untuk pengkerodongannya bagaimana Pak? Apakah full kerodong atau diablak 24 jam? Kalau saya menerapkan untuk merawat sejenis burung anis kembang atau anis merah, saya terapkan full kerodong kawan ya. Jadi dibuka itu ketika kita ada aktivitas terhadap burung itu. Contohnya buka ketika ngembun, dan ketika ngembun mungkin kita sempat masih memandikan dan menjemur. Setelah selesai memandikan, mengembun dan menjemur, berarti saya tutup full kerodong sampai kapan Pak? Sampai nanti sore atau nanti malam saya buka lagi, nanti sehabis maghrib atau sehabis isya saya buka kurang lebih 1 jam 2 jam kasih pakan. Kemudian setelah selesai mungkin jam 9 malam sama-sama dengan waktu kita untuk tidur, burung kita tutup kerodong lagi, saya taruh di tempat yang ada lampunya kawan ya. Karena burung anis kembang saya itu cenderung takut dengan kegelapan. Jadi meskipun saya full kerodong, saya taruh yang ada cahayanya atau ada lampunya seperti itu kawan. Oke kawan, semoga informasi singkat ini bisa memberikan sedikit wawasan untuk kawan-kawan, sedikit banyak bisa memberikan gambaran kawan-kawan, khususnya untuk kawan-kawan yang masih pemula kawan ya. Jadi silahkan apabila kawan-kawan cocok dengan style perawatan saya, silahkan diterapkan kawan. Dan apabila tidak cocok, oke, tinggalkan saja, tidak masalah.
Oke, salam satu hobi. Saya doakan kawan-kawan para subscriber dan para penonton dari channel saya yang satu ini selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan keberhasilan dalam setiap menjalankan aktivitasnya. Dan tentunya saya doakan kicauan dari kawan-kawan, entah itu burung anis kembang atau burung yang lain, segera apa yang kawan-kawan rawat menunjukkan performa maksimal dari apa yang kawan-kawan inginkan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe kawan ya, agar channel ini semakin berkembang dan saya semangat untuk membagikan video-video lain seputar burung anis kembang atau kicau mania. Salam satu hobi kicau mania Indonesia, sayang satwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.